Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Surya Alam Saputra, SEMM NIDN 0125 118505. Home base saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Medan. Di pagi yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan publikasi karya ilmiah saya. Adapun judul publikasi karya adalah analisis tingkat kepuasan nasabah atas pelayanan dengan demografi sebagai variabel moderasi pada Bank Syariah Cabang Binjai. Adapun abstrak yang penulis buat yaitu segmentasi demografi seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan akan menjadi salah satu karakteristik respondent yang akan memoderasi hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan nasabah. Usia nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan untuk melihat kepuasan nasabah. Umumnya nasabah yang mengajukan pinjaman paling muda berumur 25 sampai dengan 29 tahun. Hal itu disebabkan karena biasanya pada umur tersebut nasabah telah mempertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan ekonomi faktor. Kekecewaan calon nasabah atas lamanya proses tersebut dikarenakan sistem pelayanan yang kurang baik pada Bank Syariah Mandiri. Jumlah karyawan yang bertugas melakukan verifikasi tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Untuk itu, maka penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai yang terdiri atas tagibles, reliability, assurance, dan terhadap kepuasan nasabah dengan umur sebagai variabel moderasi. Kata kunci kualitas pelayanan kepuasan nasabah. Pendahuluan, latar belakang. Dunia perbankan di Indonesia pada saat ini telah terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menjalankan sistem bunga. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasional tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Pada penelitian ini, tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang akan diukur adalah pelayanan pada sektor pembiayaan, salah satunya bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil dan murabaha. Penurunan jumlah nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai dapat terjadi akibat ketidakpuasan nasabah terhadap bank. Ketidakpuasan tersebut bisa saja dikarenakan pelayanan pada produk pembiayaan dan proses pembiayaan dinilai kurang memenuhi harapan nasabah. Sehingga nasabah yang merasa tidak puas bercerita atau memberitahu kepada orang lain. Untuk itu, maka peneliti ini akan melihat seberapa besar pengaruh pelayanan Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai yang terdiri atas tangible, reality, responsive, assurance terhadap kepuasan nasabah dengan umur sebagai moderasi. Adapun landasan teori pembiayaan menurut syariah. Menurut Arhab tahun 2005, jenis pembiayaan menurut syariah terdiri atas pembiayaan salam. Salam adalah akad jual beli muslam fee atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilahi atau penjual. Dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, pembiayaan istinah. Istinah adalah akad jual beli antara pembeli dan asani, produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-musnu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu.
Adapun pengertian pelayanan yaitu pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diberikan produsen kepada konsumen atau perusahaan instansi kepada publik untuk memberi rasa puas dan menanggapi respon konsumen. Pelayanan memiliki banyak arti dan pandangan berbeda-beda dari setiap individu. Pelayanan yang mengesankan, yang istimewa, dapat menyebabkan kesetiaan pelanggan, misalnya dalam bentuk prajual, kegiatan menjual, maupun purna jual yang handal. Adapun karakteristik pelayanan menurut Kashmir tahun 2012, terdapat beberapa ciri-ciri pelayanan yang baik yang harus diikuti oleh karyawan yang bertugas melayani pelanggan atau nasabah. Yang pertama, tersedianya karyawan yang baik. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai. Yang keempat, mampu melayani secara cepat dan tepat. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Yang keenam, memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Yang kedelapan, berusaha memahami kebutuhan nasabah. Dan yang kesembilan, mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. Pengertian kepuasan nasabah adalah sebagai berikut. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction tergantung pada kinerja anggapan produk relatif terhadap ekspektasi pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan sangat puas. Kotler dan Armstrong 2008. Sedangkan menurut Irawan tahun 2009, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah satu, kualitas produk. Yang kedua, harga. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Yang keempat, faktor emosional. Dan yang kelima, yaitu kemudahan. Demografi yang penulis buat yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Kotler tahun 1997, bahwa segmentasi konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan demografi, psikografis, geografis, dan perilaku. Segmentasi demografis membangun konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, pendapatan, agama, dan kebangsaan. Faktor demografi ini merupakan dasar yang paling populer dalam mengklasifikasi konsumen. Salah satu alasannya adalah bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen biasanya terhubung erat dan dengan variabel-variabel demografi. Adapun metode penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai. Penelitian dilakukan selama 3 bulan, dari bulan Januari sampai dengan Maret 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang ikut murabahah dari awal tahun 2013 hingga awal tahun 2014. Yaitu sebanyak 53 orang. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan, secara khusus dan hubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer didapatkan melalui pengamatan langsung di lapangan atau observasi, wawancara, dan pemberian kuesioner kepada konsumen. Data pada kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang menghasilkan data berskala ordinal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut. 1. Studi dokumentasi mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperoleh yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, studi kepustakaan atau library research. Dalam hal ini penulis mempelajari buku-buku yang memuat teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
yaitu melalui tulisan ilmiah, masalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat membantu memecahkan masalah yang diteliti dan hasilnya akan dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap informasi yang didapatkan di lapangan. Yang ketiga, pengamatan atau observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana responden tidak mengetahui sedang dijadikan sumber data atau penelitian. Responden pasif. Pengamatan terhadap rutinitas di lokasi penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disebut data sekunder. Hasil penelitian, uji validitas dan reliabilitas. Setiap variabel pada butir kuesioner dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dapat dilihat bahwa pengujian instrumen variabel kualitas pelayanan menunjukkan bahwa semua nilai assurance item total lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian dikatakan valid dan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji validitas kepuasan nasabah item total statistik. Dapat dilihat bahwa pengujian instrumen variabel kepuasan nasabah menunjukkan bahwa semua nilai assurance item total lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian dikatakan valid dan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian. Adapun kesimpulan peneliti yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan secara signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan nasabah. Sedangkan demografi yang dalam penelitian ini berupa usia secara signifikan tidak memberikan pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Demografi sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, namun tidak signifikan pengaruhnya. Sekian paparan presentasi publikasi karya ilmiah yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.